Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, yaitu Berita Islami Masa Kini. Dan hari ini bersama saya Tommy Kurniawan dan rekan saya hari ini Ustadz Danu, yang insya Allah nanti akan memberikan pengetahuan agamanya. Dan kira-kira apa sih hari ini yang kita bahas nih Ustadz? Boleh Ustadz jelaskan kepada pemirsa? Iya, insya Allah kita mencoba membahas tentang stres nih. Tentang stres ya? Tentang stres. Jadi gimana istilahnya orang sudah mukmin, tetapi stres kok. Oh ya, baik bisa Ustadz. Ini ya. Ustadz jangan jelasin lebih jauh dulu ya. Kira-kira beritanya apa pemirsa mengenai tentang stres? Ini dia. Orang mukmin kok masih stres? Stres adalah kata yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Stres merupakan sebuah kondisi seorang individu yang dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau beban tertentu. Biasanya orang yang sedang dalam kondisi ini akan merasa terpuruk dan berlarut-larut dalam kesedihannya. Di zaman yang serba modern seperti saat ini, stres justru lebih mudah mendera setiap orang. Lalu, apakah yang menyebabkan seseorang menjadi stres? Ada banyak faktor dan alasan yang menyebabkan seseorang menjadi stres. Yang pertama, karena alasan yang bersifat akademik. Banyak dari pelajar dan mahasiswa yang merasakan stres atau depresi karena beban akademik yang mereka tanggung, seperti banyaknya tugas yang diberikan, rendahnya nilai yang didapat, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor penyebab stres yang banyak kita temui, yaitu karena pekerjaan. Mulai dari susahnya mendapatkan pekerjaan, hingga ketika sebuah pekerjaan sudah ada di depan kita, banyak sekali tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pekerja, target kerja yang sangat tinggi, keuntungan besar yang harus didapat, dan lain sebagainya. Akan membuat seseorang menjadi depresi karena tekanan demi tekanan yang diterimanya. Dan yang terakhir adalah faktor permasalahan dalam keluarga. Hal ini tak jarang terjadi, terlebih bagi seorang suami. Misalnya, karena permintaan istri yang di luar kemampuannya, biaya pendidikan anak yang begitu besar, belum lagi jika istri dan anaknya tidak patuh. Begitu pula istri, seringkali istri menjadi stres karena tanggung jawabnya dalam mengurusi pekerjaan rumah, mengelola keuangan, dan yang lainnya. Namun pemirsa, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Lalu, mengapa seorang mukmin yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih juga merasakan stres? Nah, pemirsa, tadi di VT yang terakhir ada pertanyaan, kenapa seorang mukmin jika sudah beriman kepada Allah dan juga Rasulullah SAW masih mengalami stres? Untuk mengetahui jawabannya, sudah ada Ustadz Danu yang akan menjelaskan. Silakan Ustadz. Iya, sebenarnya memang stres itu bisa melanda setiap orang, ya, termasuk kita orang-orang mukmin nih. Jadi kenapa stres itu bisa melanda? Satu, umpamanya, betul sudah diceritakan dalam VT tadi, ada beban yang dia terima, di mana otak sama hati itu tidak bisa menyatu. Satu, itu secara real tubuh. Kemudian yang kedua adalah dia kehilangan Allah di dalam tubuhnya, dia kehilangan Allah di dalam hatinya, dia kehilangan Allah di dalam otaknya. Sehingga sebenarnya orang yang mendapatkan beban seperti itu, dia harus tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala melalui bosnya. Ini ujian Allah Ta'ala melalui suaminya. Ini ujian dari Allah Ta'ala melalui anaknya. Kan seperti itu ya? Iya, tapi kan terkadang Ustadz secara emosi ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan atau sebuah stres, anggaplah ya, kita suka lupa sama Allah. Nah, itu bagaimana cara mengembalikannya Ustadz? Karena biasanya orang, ini biasanya ya, mudah-mudahan kita tidak. Mudah-mudahan ini doa, amin. Biasanya orang itu unsur dunianya itu lebih tinggi daripada unsur akhiratnya. Jadi pada waktu dia itu berpikir nanti begini, padahal ada Allah. Allah itu tempat mengadu sebenarnya. Nah, jadi yang seperti inilah itu kita harus hilangkan. Karena apa? Coba kita lihat, kalau memang unsurnya itu adalah pekerjaan, apakah kita dulu bekerja unsurnya ingin kaya?
atau kita itu bekerja karena Allah Ta'ala. Nah ini kan beda nih ya. Waduh, menarik sekali Ustadz ya pembahasannya. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita mendapatkan masalah atau stres nih pemirsa, jangan hilangkan Allah dalam diri kita. Karena tentunya Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan kita. Nah, kalau ada yang mau telepon silakan pemirsa bisa telepon langsung ke 021-791-87711 ya ke sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz Danu ya. Ya kita masih sambil menunggu telepon nih Ustadz ya. Kita masih, langsung ada ini Ustadz. Alhamdulillah. Saya terima dulu. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Nur Aini dari Padang. Oh, Ibu Nur Aini dari Padang. Halo Padang. Ibu kira-kira mau tanya apa sama Ustadz Danu? Oh, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau Ibu tanyakan, Ibu udah mengidap hipertensi lebih kurang 3 tahun. Iya. Iya, jadi apa namanya, Ibu itu ada perasaan was-was, takut, cemas kayak gitu. Ibu tahu ujian ini dari Allah, tapi kadang-kadang nama manusia ya kurang sabar. Ibu tahu banyak salah, jadi mana tahu ini ada salah. Ibu tahu caranya gimana bertobat. Ibu mau minta pengarahan lah dari Pak Ustadz. Kadang-kadang mau sholat itu Pak Ustadz, kadang-kadang kan berdiri aja, kadang-kadang nggak kuat. Maunya sih berdiri. Iya. Kadang-kadang terasa panas di belakang kayak gitu Pak Ustadz. Oke. Ibu mohon teleponnya jangan ditutup ya Bu ya. Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini, saya mau tanya nih, cemasnya pada waktu apa? Cemasnya pada waktu keluar rumah, atau cemasnya itu di dalam rumah, atau cemasnya itu kalau ingat anak, atau cemasnya kalau lihat suami, yang mana nih cemasnya? Cemasnya Ibu apabila Ibu keluar gitu kan, Ibu perasaan Ibu cemas padahal Ibu udah berdoa. Kalau mau sholat itu takut nanti rasanya Ibu, karena hipertensi ini memang dada Ibu agak deg-degan kayak gitu kan. Mau berjalan, mau kerja Ibu takut. Oh iya. Allah udah seakan-akan Ibu mendului Allah, nanti jangan begini, nanti jangan begitu. Padahal Ibu tahu itu bisikan setan ya. Oh iya betul. Iya Ibu Aini begini. Coba Ibu diingat-ingat sebelum Ibu merasa cemas waktu keluar rumah. Ini Ibu pernah nggak dulunya sebelumnya itu punya seperti ini, perasaan seperti ini atau kata-kata seperti ini nih. Saya nanti kalau keluar rumah saya takut karena tidak ada yang mengantar umpamanya, atau saya nanti keluar rumah takut dimarahi oleh suami umpamanya ya. Saya takut bekerja karena seperti ini. Apakah Ibu dulu sebelum rasa was-was itu muncul, Ibu seperti itu, punya perasaan seperti itu? Iya, munculnya kayak gitu. Ibu 2 penyakit Ibu, karena lah satu lagi Ibu hipertiroid. Oh, ada hipertiroid. Jadi Ibu sebelum bekerja nanti jangan nanti kan hipertiroid itu kan kadang-kadang kita ada perasaan lemas saja, nggak ada tenaga. Jadi gitu. Ibu mau kayak gitulah itu Pak Ustadz. Oh iya, berarti ini ada dua masalah nih. Yang satu cemas, yang satu hipertiroid. Nah, hipertiroid itu sendiri kalau cemasnya insya Allah nanti analisanya sudah tahu ya Bu ya. Sekarang hipertiroidnya. Hipertiroidnya itu insya Allah Ibu itu sebenarnya doyan cerita, tetapi kayaknya suami Ibu, ini kayaknya loh, ini kayaknya ya, suami Ibu itu lebih keras sama Ibu, sehingga Ibu itu mau cerita banyak sama suami malah takut, sehingga adanya malah jengkel yang tersimpan. Betul. Iya. Iya, Ibu. Betul kayak gitu Pak Ustadz. Mau cerita, mau ngomong sama suami takut. Iya, Ibu Nur Aini dan Ustadz Danu. Jadi sekarang kan gini, udah pisah. Iya. Jadi cara Ibu minta maaf kayak mana itu? Iya, baik Ibu. Nanti akan saya kasih cara-cara minta maaf sama doanya sekalian ya Bu. Iya, pokoknya Ibu tetap nonton Berita Islami. Jangan ditutup teleponnya. Jangan ditutup teleponnya karena kita akan lanjut ke segmen yang berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.